Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans JDT dimanapun Anda berada, bersama saya lagi, Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang pertandingan JDT melawan Kelantan di lanjutan Piala Malaysia yang telah berjalan tadi malam. Dan tentunya kemenangan diraih oleh JDT dengan skor 5-0 tanpa balas. Sehingga JDT mampu untuk melenggang dan lanjut ke babak selanjutnya dengan agregat 8-0. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Di sini saya memiliki produk ya kawan-kawan. Di sini ada jamu. Nah, jika kawan-kawan sedang sakit, sedang merasa tidak enak badan, kawan-kawan bisa meminum jamu ini ya kawan-kawan. Ini adalah herbal immunity. Ini bagus untuk imunitas kita. Fungsinya itu untuk meningkatkan imunitas, melancarkan peredaran darah, kemudian menurunkan berat badan, dan banyak fungsi-fungsi yang lain. Selain itu saya juga memiliki herbal lambung. Nah ini saya kadang-kadang juga suka mah ya, makanya tadi malam ketika saya nonton JDT itu saya tidak ngopi karena saya suka punya penyakit mah. Jadi saya memakai herbal lambung ini ya kawan-kawan. Selain itu bagi para ibu-ibu atau para kakak-kakak yang kelebihan, mohon maaf ya, kelebihan berat badan, bisa juga meminum jamu herbal pelangsing ini. Dan tentunya harganya murah dan kawan-kawan bisa membeli di link deskripsi yang saya sediakan. Ada linknya di deskripsi ya. Kawan-kawan bisa membeli lewat Shopee atau langsung saja hubungi nomor WA yang tertera. Nah, di sini saya sudah menyeduh ya. Ini seduhan jamunya, dan jamu yang saya seduh adalah jamu herbal immunity karena saya setiap malam itu nonton bola begadang ya. Makanya saya harus meminum jamu ini supaya tetap kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak dan manis karena sudah dicampur dengan gula merah atau gula aren. Dan ini bagus untuk kesehatan kita. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ke pertandingan. Sambil kita lihat highlight dari pertandingannya yang sudah saya kumpulkan ya. Ini highlightnya sudah saya kumpulkan dan sudah saya rangkum untuk kawan-kawan. Tetapi babak pertama saja. Kenapa? Karena golnya itu banyak terjadi di babak pertama. Jadi di pertandingan kali ini ya kawan-kawan, alhamdulillah Jordi Amat itu dapat diturunkan kembali. Kemudian pemain yang mencolok di sini adalah siapa lagi kalau bukan mesin gol kita, Bergson ya. Bergson ini menjadi mimpi buruk yang menakutkan bagi tim Kelantan. Karena sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Kelantan atau para pemain belakang Kelantan itu dihukum dengan hukuman yang sangat berat oleh Bergson. Selain itu, seluruh pemain JDT itu bermain sangat apik. Hampir menurut saya tidak ada pemain yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya kesalahan-kesalahan elementer yang sedikit saja yang dilakukan oleh para pemain. Nah, pemain JDT terlihat di sini mereka lebih padu dan juga lebih mampu menguasai pertandingan. Karena tentu saja JDT ini memiliki kualitas pemain yang lebih bagus daripada Kelantan. Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena Kelantan mereka berlaga di liga keduanya Malaysia, sedangkan tim JDT yang bermain ini adalah tim JDT yang utama, sehingga terlihat jelas dan kentara perbedaan kualitas di antara keduanya. Selain itu saya menyukai permainan dari seorang Akhyar Rashid di sisi kiri penyerangan JDT. Akhyar Rashid begitu sangat eksplosif dan juga penampilannya luar biasa. Dia berlari ke sana kemari mencari ruang kosong dan juga mampu memberikan umpan-umpan manis kepada para pemain JDT yang berada di depan, sehingga pemain belakang dari Kelantan ini kocar-kacir ya kawan-kawan. Selain itu, Kelantan meskipun mereka tertinggal dalam posisi tertinggal karena di match pertama mereka itu kalah 3-0 di kandang mereka sendiri, tapi kita tidak melihat inisiatif atau niatan yang baik dari Kelantan untuk memberikan serangan-serangan yang mematikan. Hampir tidak terlihat serangan-serangan yang mematikan yang mampu membahayakan gawang seorang penjaga gawang dari Johor Darul Takzim. Ini dapat dilihat bahwa banyak sekali kesempatan-kesempatan
di banyak kesempatan bukan hanya penjaga gawang, bahkan pemain belakang dari Johor Darul Takzim itu tidak terlalu banyak mendapatkan ujian-ujian yang berat ya dari Johor Darul dari Kelantan ini. Nah, mungkin nanti di babak selanjutnya apakah Kelantan ini akan lawan tim mana ya? Saya belum tahu apakah lawan Sabah dan Sabah pun menang ya, atau lawan yang lain yang setara atau yang lebih sedikit di bawah Johor Darul Takzim kualitasnya, sehingga saat kita menonton nanti kita akan melihat kualitas pertandingan yang lebih baik. Maksud saya kualitas pertandingan lebih baik adalah saya ingin melihat dua kubu yang saling menyerang. Kalau tadi malam itu terlihat memang match ini tidak seimbang antara Johor Darul Takzim dan juga Kelantan. Oke, gol yang disarankan, 3 gol disarankan oleh Bergson. Ya, yang paling saya suka adalah gol saat Bergson mencetak dari tendangan bebas atau tendangan bebas. Dan tendangan bebasnya saya kira Bergson akan memberikan tendangan bebas ke atas, tapi ternyata bukan hanya penonton ya, tapi juga goalkeeper dan juga para pemain Kelantan, mereka semua tertipu dan terperdaya oleh kemampuan Bergson menipu mereka. Ternyata tendangan itu diberikan ke sisi kanan gawang dari kiper ya, dan itu mendatar. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi oleh goalkeeper dan juga para pemain dari Kelantan. Kemudian 2 gol lainnya itu yang pertama dicetak oleh seorang Syahmi Safari. Kemudian ini Syahmi Safari. Gol Syahmi Safari ini bagus juga ya, gol Syahmi Safari dengan tendangan first time itu. Kemudian selanjutnya ada Nazmi Faiz. Dan gol Nazmi Faiz ini adalah murni kesalahan dari para pemain Kelantan. Ini pun pernah terjadi kepada timnas Indonesia saat melawan Filipina ya. Pada waktu itu timnas Indonesia itu merengek atau memelas kepada pengadil atau wasit di lapangan agar memberikan pelanggaran peluit karena ada seseorang yang dilanggar. Tapi kapanpun itu di dalam pertandingan, selama wasit sebelum meniupkan peluit, maka teruslah berjalan pertandingan. Kita tidak boleh meminta atau memelas atau memohon kepada wasit. Selama wasit belum meniup peluit untuk memberhentikan pertandingan, maka lanjutkan saja pertandingan. Nah, ini terjadi tadi malam ketika salah satu pemain Kelantan itu kena tackle oleh JDT ya, tapi tackle-nya di depan dan bersih dan dia jatuh. Pemain belakang Kelantan semuanya terpesona dan berhenti melihat kepada pengadil di lapangan, wasit, dan mengharapkan pelanggaran. Nah, ini hati-hati seperti ini, tapi ini adalah keuntungan tentunya bagi JDT sehingga Nazmi Faiz dapat menyerangkan gol yang kelima, sehingga di babak pertama saja ini pertandingan sudah game over. Game yang tidak dapat dikejar oleh Kelantan. Hanya keajaiban sajalah yang dapat menolong Kelantan dari kekalahan. Tapi di babak kedua, JDT meskipun mereka tidak mampu menyerangkan gol karena memang terjadi banyak sekali rotasi yang dilakukan oleh JDT untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda. Contohnya saja masuk nomor 40 ya, kalau saya nggak salah, itu masuk Adam di sana, pemain muda, tapi pemain muda sudah bagus juga ya kualitasnya. Dan ini bagus karena jika terus saja dimainkan pemain inti itu akan menguras tenaga, dan rotasi itu penting. Dan saya yakinlah pelatih JDT ini adalah pelatih yang luar biasa karena beliau sudah membawa JDT juara Liga Super Malaysia. Nah, selanjutnya yang saya soroti juga adalah penampilan Jordi Amat yang sangat rapih ya kawan-kawan. Jordi Amat mampu bermain dengan luar biasa dengan tidak melakukan kesalahan. Menurut saya kesalahannya itu hampir ya sedikit lah. Ada beberapa kesalahan sih. Memang ada kesalahan. Satu kesalahan waktu itu yang dapat saya lihat. Tapi umpan-umpan yang diberikan oleh Jordi Amat kepada para pemain tengah dan depan itu luar biasa. Salah satunya Jordi Amat
itu memberikan umpan kunci ke depan meskipun tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain depan Johor Darul Takzim. Dan puncaknya Jordi Amat itu satu kali memberikan shoot on target kepada gawang Kelantan. Tapi sayangnya tendangan yang ditendang, maksud saya tendangan yang dilakukan oleh Jordi Amat ini masih berada di atas mister gawang sehingga belum menggetarkan jala gawang dari Kelantan. Nah, ini adalah percobaan yang bagus yang dilakukan oleh Jordi Amat dan penampilan yang luar biasa yang beliau berikan kepada Kelantan, kepada kita kepada para fans, terutama fans dari Indonesia, karena Jordi Amat ini kan sudah mendapatkan kepastian naturalisasi karena berkas-berkas beliau itu sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan tinggal mengambil sumpahnya saja. Selamat kepada Jordi Amat dan kawan-kawan, selamat pada Bergson dan Forestieri, sabar. Tadi malam Forestieri masih belum mampu mencetak gol. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan terhibur dengan komentar dari saya. Mudah-mudahan juga Johor Darul Takzim ini dapat terus melaju ke babak final dan mampu merengkuh trofi piala. Oke, terima kasih kembali saya ucapkan. Silahkan kawan-kawan like, kemudian share, kemudian subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru. Saya Ahmad Setia Fazlur Rahman. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.